Manga One Piece Chapter 1118 yang konon kabarnya akan berjudul Bebas dibuka dengan memperlihatkan posisi robot kuno raksasa yang ternyata mulai tenggelam ke dasar laut setelah menerima serudukan dari Gorosei Mercury. Selama proses tenggelamnya itu, dia terlihat masih terus saja memikirkan keberadaan Joy Boy karena beberapa saat sebelumnya, si robot kuno raksasa sempat merasakan kehadirannya di Egghead Island. Setelahnya, kita bisa mendengar pidatonya Vegapunk yang masih sempat berlanjut meskipun tayangan videonya sudah hilang total. Pada detik-detik terakhirnya itu, Vegapunk bilang namanya adalah... Selanjutnya, kita bisa melihat kembali beberapa reaksi random dari berbagai belahan dunia menanggapi siarannya Vegapunk yang terputus secara tiba-tiba. Di kerajaan Alabasta, kita bisa melihat ekspresinya Koza, Toto, dan para penduduk setempat. Terdengar kasak-kusuk dari para penduduk yang curiga kalau pemerintah dunia sengaja mengirim petugas untuk menghabisi Vegapunk karena dosa yang sudah Vegapunk lakukan. Namun sebagian lagi berpikir hal itu mustahil terjadi, karena menurut artikel koran yang mereka baca, saat ini Vegapunk sedang disandera oleh kelompok bajak laut topi jerami. Jadi pasti topi jerami dan komplotannya lah yang telah menghabisi ilmuwan paling jenius abad ini itu. Adegan kemudian berpindah ke Whiskey Peak, di mana kita bisa melihat Mr. Nine, Miss Monday, dan anaknya beserta para penduduk setempat. Para penduduk terlihat setengah tidak percaya kalau pemerintah dunia sampai tega menghabisi Vegapunk hanya karena dosa yang sudah ilmuwan nomor satu mereka itu lakukan. Sementara di Dressrosa, Leo sepertinya sudah salah menyimpulkan kalau Luffy lah orang yang telah menghabisi Vegapunk. Namun Rebecca segera meluruskan pikiran sesatnya kesatria kurcaci itu. Setelahnya kita kembali lagi ke Egghead Island untuk melihat York yang sedang memberitahu para Gorosei bahwa selain dirinya masih ada dua Vegapunk satelit lagi yang masih hidup, yaitu Lilith dan Atlas. York juga memberitahu para Gorosei itu bahwa Punk Record masih akan terus tumbuh dan beroperasi meskipun Vegapunk Stella sudah tiada. Mendengar informasi tersebut, para Gorosei kemudian memutuskan bahwa target utama mereka selanjutnya adalah menghabisi Lilith dan Atlas. Di waktu yang sama, Luffy, Dory, dan Brogy akhirnya sampai juga di atas kapal bajak laut Elbaf dan sudah bergabung dengan Bonnie, Sanji, dan Franky. Meski mengakui kalau kekuatan tempur bajak laut raksasa memang luar biasa, tetapi para marinir masih yakin kalau mereka pasti bisa menghentikannya karena banyaknya kapal-kapal perang yang sudah dikirimkan dari markas besar. Meski begitu, pada kenyataannya orang sekelas Vice Admiral Bluegrass dan Vice Admiral Doll yang sebelumnya sempat membuat repot saja, kini sudah berhasil diubah menjadi gadis kecil yang tidak berdaya oleh Jewelry Bonnie. Berkat kekuatannya Bonnie itu, si King modifikasi yang sebelumnya menyerang lambung kapal bajak laut Elbaf berhasil dibebaskan dari pengaruhnya Vice Admiral Bluegrass dan kini dengan senang hati membukakan jalan untuk mereka. Doll sendiri terlihat sangat marah kepada Bonnie, sementara Bluegrass terlihat pasrah dan malu karena kondisinya saat ini yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sementara Bonnie terlihat sangat puas karena sudah memberi masalah besar kepada para marinir itu. Nah, begitu mendarat di atas kapal Elbaf, Luffy langsung bertemu kangen dengan Oimo dan Kashi yang di chapter sebelumnya nyaris KO di tangan Vice Admiral Doll. Sedangkan Sanji terlihat menghubungi Nami dan memberitahunya kalau posisi mereka saat ini sudah sukses berlayar. Nami kemudian menjawab kalau mereka akan segera meluncur juga. Sayangnya belum ada informasi terkait bagaimana kelanjutan dari pertarungannya Zoro dan Jinbe versus Gorosei Venus. Nah, di saat Luffy sedang merampok semua persediaan makanan di dapur kapal Elbaf, Gorosei Mars terbang mendekati kapal mereka lalu menembakkan laser beam dari mulutnya. Setidaknya ada 3 kru bajak laut raksasa yang langsung gercep pasang perisai untuk menangkis laser beamnya Mars itu. Tetapi tetap saja ada bagian kapal yang terkena serangannya. Lalu tiba-tiba Luffy kembali berubah ke mode Gear 5 dan langsung lompat keluar kapal untuk menghadapi si Gorosei. Sambil terbang di udara, Luffy berteriak menyuruh Bonnie untuk segera ikut terbang juga ke atas dan mengoploki si Gorosei bersama-sama. Bonnie sempat merasa kalau dirinya tidak akan mampu untuk melakukan hal itu. Namun Luffy meyakinkannya kalau dia pasti bisa melakukannya dengan menggunakan kekuatan buah iblis yang Luffy sendiri mengaku kalau dia sama sekali tidak paham cara kerjanya. Bonnie kemudian teringat dengan momen saat dirinya pertama kali bertemu dengan Luffy di Egghead Island dan momen saat Luffy bilang kalau dirinya berubah menjadi seperti Nika saat merasa bebas. Bonnie juga teringat kembali akan janjinya Kuma di depan makamnya Jinny dan lalu wus, dengan menggunakan kekuatan Toshi Toshi no Mi-nya, Bonnie bertransformasi menjadi sosok yang menyerupai Nika. Teknik yang Bonnie gunakan untuk bertransformasi ini dia beri judul Distortion Future Watashi ga Ichiban Jiumirai, yang artinya masa depan di mana diriku merasa paling bebas. Luffy pun tertawa senang melihat Bonnie berhasil melakukannya. Setelahnya dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, kita bisa melihat raksasa Bonnie featuring raksasa Luffy yang sama-sama dalam mode Nika bersiap untuk mengoplok Gorosei Mars. Di sini terlihat sekali kalau penampilan Bonnie benar-benar sangat Nika sekali, di mana rambut dan pakaiannya berubah menjadi putih
putih, lengkap dengan asap putih yang mengalungi pundaknya, serta pupil mata yang seperti Rinnegan. Dengan perubahan wujud Bonnie yang seperti itu, para marinir dan bahkan juga para raksasa terlihat sangat terkejut melihatnya. Bahkan para raksasa sampai menyangka kalau ada dua Sun God Nika di depan mereka. Sementara para marinir malah berpikir kalau Luffy dan Bonnie adalah dua raksasa albino. Gorosei Mercury dan Gorosei Jupiter yang merasakan kemunculan aura aneh langsung bergegas menuju ke TKP, di mana di sana mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri kalau Luffy dan Bonnie sudah bersiap melayangkan koplokan maut ke moncongnya Gorosei Mars. Gorosei Mars sendiri hanya bisa terpaku karena saking kagetnya. Di panel terakhir chapter, robot kuno raksasa yang sudah tenggelam ke dasar laut terlihat kembali lagi aktif karena merasakan kehadiran junjungannya, Joy Boy alias Nika alias Bonnie dan Luffy dalam mode Gear 5. Chapter pun kemudian ditutup dengan informasi bahwa setelah chapter 1118 rilis, minggu depannya manga One Piece tidak libur. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.